Dalam kehidupan modern yang serba cepat seperti sekarang, cek bansos dengan KTP telah menjadi salah satu langkah penting bagi banyak orang. Proses ini, yang seringkali diperlukan untuk mendapatkan bantuan sosial yang diperlukan, telah menjadi perhatian utama bagi banyak individu dan keluarga. Namun, bagaimana sebenarnya cara cek bansos KTP? Menemukan jawabannya menjadi semakin mendesak, terutama di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Setiap langkah dalam proses cek bansos KTP memiliki keunikan tersendiri. Mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi hingga tata cara yang harus diikuti dengan teliti, semuanya menjadi bagian penting dari keseluruhan proses. Namun, di balik kerumitan itu, tersimpan rahasia dan kebijaksanaan yang dapat membuka pintu keberhasilan dalam mendapatkan bantuan yang diinginkan. Menggali lebih dalam tentang cara cek bansos KTP tidak hanya tentang memahami prosedurnya, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem ini beroperasi dalam membantu mereka yang membutuhkan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat dan memahami aspek-aspek krusial dari proses ini, seseorang dapat melangkah maju dengan keyakinan dan harapan yang lebih besar. Untuk prosedur lengkapnya, berikut ini telah liputan 6.com rangkum dari berbagai sumber, panduan lengkap cek bansos KTP dengan mudah dan cepat, pada Selasa 7 Mei. Cara cek bansos KTP melalui website Kemensos. Tentunya, memahami langkah-langkah secara rinci tentang cara melakukan pengecekan bansos sangat penting bagi banyak orang yang mengandalkan bantuan sosial. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai cara untuk melakukan pengecekan bansos. Buka situs cek bansos Kemensos. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka situs resmi cek bansos, Kemensos Go.id melalui peramban internet di perangkat handphone atau komputer. Situs ini merupakan platform resmi yang disediakan oleh Kementerian Sosial untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek status bantuan sosial yang mereka terima. Isi informasi yang diperlukan. Setelah masuk ke situs, langkah selanjutnya adalah mengisi informasi yang diperlukan. Mulai dari memilih lokasi, dimulai dari provinsi hingga desa atau kecamatan tempat tinggal Anda. Kemudian, masukkan nama Anda sesuai dengan yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP). Terakhir, isi juga kode keamanan yang ditampilkan untuk memastikan bahwa Anda bukan robot. Klik pencarian. Setelah semua kolom informasi terisi dengan benar, klik tombol pencarian. Ini akan memulai proses pengecekan data Anda dalam basis data bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Pastikan informasi yang Anda masukkan akurat dan sesuai dengan dokumen resmi Anda untuk hasil yang akurat. Lihat informasi bansos. Hasil pencarian akan menampilkan informasi terkait bantuan sosial yang Anda terima. Anda dapat melihat status pencairan, besaran bantuan yang Anda dapatkan, serta informasi terbaru lainnya yang relevan dengan bantuan sosial tersebut. Jika ada perubahan status atau informasi penting lainnya, situs ini akan memberikan pembaruan secara teratur. Cara cek bansos KTP melalui email. Untuk melakukan pengecekan NIK KTP melalui email, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut dengan rapi dan teliti. Buat email dengan subjek berformat. Pertama-tama, buatlah email dengan subjek yang telah diformat dengan benar. Subjek email harus mengandung informasi penting seperti NIK, nomor induk kependudukan, nama lengkap, nomor kartu keluarga, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan keluhan yang Anda miliki. Format subjek yang tepat akan memudahkan petugas Dukcapil dalam memproses permintaan Anda dengan cepat dan akurat. Sampaikan detail permintaan. Di dalam badan email, sampaikan dengan jelas dan detail permintaan Anda untuk mengecek NIK KTP. Pastikan untuk menyertakan informasi yang lengkap dan akurat agar proses verifikasi dapat dilakukan dengan lancar. Jelaskan juga keluhan atau pertanyaan yang ingin Anda sampaikan agar petugas dapat memberikan respon yang sesuai. Kirim email ke alamat Dukcapil. Setelah email selesai ditulis, kirimkan email tersebut ke alamat email resmi calcenter@dukcapil.kemendagri.go.id. Email ini akan diteruskan kepada petugas yang bertanggung jawab dalam menangani permintaan pengecekan NIK KTP. Biasanya, Anda akan menerima balasan email dalam waktu 24 jam atau 1 hari kerja setelah pengiriman email Anda. Cara cek bansos KTP melalui hotline atau call center Dukcapil. Selain melalui email, Anda juga dapat melakukan pengecekan NIK KTP melalui hotline atau call center Dukcapil dengan langkah-langkah berikut. Hubungi nomor hotline Dukcapil. Hubungi nomor hotline resmi Dukcapil, yaitu 1500 537.
Pastikan Anda memiliki nomor telepon yang dapat dihubungi dan berada dalam jangkauan sinyal yang baik untuk melakukan panggilan. Sampaikan keperluan Anda, sampaikan kepada operator nomor hotline mengenai keperluan Anda untuk mengecek NIK KTP. Berikan informasi yang dibutuhkan secara jelas dan akurat agar operator dapat membantu Anda dengan efisien. Ikuti instruksi operator, ikuti instruksi yang diberikan oleh operator dengan cermat. Mereka akan memberikan petunjuk mengenai informasi apa yang perlu Anda berikan dan prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikan pengecekan NIK KTP Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat melakukan pengecekan NIK KTP dengan mudah dan efisien baik melalui email maupun hotline call center Dukcapil. Pastikan untuk menyertakan informasi yang lengkap dan akurat untuk memperlancar proses verifikasi. Bantuan Sosial 2024. Program bantuan sosial di tahun 2024 mencakup beberapa program yang ditujukan untuk membantu keluarga penerima manfaat, KPM, yang terdaftar di Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, Kemensos. Salah satu program utama adalah program Keluarga Harapan, PKH, yang merupakan bantuan tahunan yang diberikan kepada KPM untuk membantu aspek kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Pada bulan Februari, dilakukan penyaluran tahap pertama PKH untuk triwulan pertama, yang berlangsung selama 3 bulan. Besaran bantuan PKH bervariasi, misalnya, untuk ibu hamil dan anak balita sebesar Rp3.000.000 per tahun, sedangkan untuk pendidikan, bantuan diberikan berdasarkan tingkat sekolah, mulai dari Rp900.000 per tahun untuk anak SD hingga Rp2.000.000 per tahun untuk anak SMA. Untuk kesejahteraan, keluarga dengan anggota di atas 60 tahun atau penyandang disabilitas menerima Rp2,4 juta per tahun. Selain PKH, terdapat juga bantuan pangan non-tunai, BNPT, atau kartu sembako yang diberikan kepada KPM berdasarkan DTKS. Meskipun namanya BNPT, bantuan ini diterima dalam bentuk uang sebesar Rp200.000 per bulan, dengan penyaluran 2 bulan sekali, sehingga dalam setahun ada 6 tahap penyaluran dengan total Rp400.000. Selain itu, ada juga bantuan pangan beras sebesar 10 kg per KPM dengan kualitas beras CBP medium. Program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pangan dan menekan inflasi, dengan penerima manfaat diambil menggunakan data P3K dan penyaluran untuk 3 bulan pertama. Tak hanya itu, program bantuan sosial di tahun 2024 juga mencakup BLT mitigasi risiko pangan. Program ini dilaksanakan setelah BLT El Nino selesai pada tahun sebelumnya, untuk memitigasi risiko kenaikan harga pangan sebagai dampak ketidakpastian global. BLT ini diberikan kepada KPM yang sama dengan penerima BNPT, kartu sembako, dengan penyaluran tahap pertama pada bulan Februari untuk triwulan pertama. Dengan demikian, program bantuan sosial ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih luas kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bila Anda menyukai video ini jangan lupa subscribe dan komentar serta bagikan. Karena itu semua gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.